Tim yang dulu disepelekan, kini bertransformasi menjadi tim yang mengerikan. Itulah kalimat yang pas untuk menggambarkan kondisi Aston Villa, Bournemouth, dan juga Nottingham Forest di musim ini. Bagaimana tidak? Tim yang beberapa tahun lalu hanya menghiasi papan tengah di Premier League dan bahkan hampir degradasi, kini berubah menjadi tim yang sangat solid dan sulit dikalahkan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tim-tim tersebut? Perubahan apa yang mereka lakukan? Menarik untuk dibahas. Bersama gue Rizky Zulfikar. Selamat datang di YouTube channel Bola-Bolaan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Bola-Bolaan. Ada beberapa faktor mengapa Aston Villa saat ini menjadi tim yang sangat diperhitungkan. Pertama, tentu kehadiran Unai Emery sebagai pelatih. Pendekatan, visi, dan kejelian Emery telah menciptakan gairah dan atmosfer yang baik di dalam klub. Hal tersebutlah yang membuat para pemain Aston Villa bermain dengan nyaman, sehingga terciptalah permainan baik di atas lapangan. Berbanding terbalik pada saat melatih Arsenal, pelatih berkebangsaan Spanyol itu mendapatkan keleluasaan dan situasi yang sempurna di dalam melakukan pekerjaannya. Menurut The Athletic, Emery mendapatkan semua yang dia inginkan di Aston Villa, mulai dari kewenangan, baik otoritasnya sebagai manajer klub dan pelatih maupun support dari semua pihak. Semua unsur klub juga mendukungnya, termasuk yang terpenting yakni manajemen dan pemilik klub. Kemudian faktor kedua adalah perekrutan pemain yang tepat dan sesuai kebutuhan. Tentu dengan diberikannya keleluasaan dalam pemilihan pemain dari manajemen membuat Unai Emery lebih mudah meracik formasi dan komposisi pemain sesuai keinginannya. Hal tersebutlah yang kemudian menjadikan skema, konsep, dan pola permainan Aston Villa terlihat lebih tertata dan menarik untuk disaksikan. Dan yang terbaru, mereka berhasil mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United dan juga Marco Asensio dari PSG dengan status pinjaman. Tentu ini akan menjadi tambahan kekuatan untuk mereka dalam mengarungi sisa pertandingan di musim ini. Bayangin guys, pada saat Unai Emery datang menggantikan Steven Gerrard, posisi Aston Villa saat itu ada di peringkat ke-17 klasemen. Dengan kecerdikan strategi dari Unai Emery berhasil menyelamatkan Aston Villa dari keterpurukan. Dan yang lebih luar biasanya, di musim ini mereka bisa tampil impresif. Dan bahkan di Liga Champions, mereka mampu lolos otomatis ke babak berikutnya. Bournemouth menjadi salah satu tim kejutan di Premier League musim ini. Di klasemen sementara, klub berjuluk The Cherries itu berada di papan atas. Dan bahkan di akhir tahun 2024 kemarin, mereka berhasil menduduki peringkat kelima. Yang mana hasil tersebut merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah klub. Tercatat, musim ini adalah musim ke-8 mereka berpartisipasi di Premier League, karena sebelumnya hanya berkutat di level bawah. Performa apik Bournemouth tidak lepas dari peran Andoni Iraola. Sosok pelatih asal Spanyol tersebutlah yang mampu meningkatkan level permainan Bournemouth. Sejak menggantikan posisi Gary O'Neill sebagai manajer klub, hingga sekarang ini Andoni Iraola berhasil membawa Bournemouth terbang tinggi. Dan jika mampu mempertahankan posisi saat ini, maka mereka dipastikan tampil di kompetisi Eropa musim depan. Sebuah pencapaian yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh mereka sebelumnya. Tentu, Bournemouth tidak boleh lengah. Musim masih sangat panjang, banyak hal yang harus terus diperbaiki. Dan mereka punya tugas berat untuk merealisasikan mimpi tersebut. Memang di luar dugaan guys, Bournemouth yang musim lalu tidak diperhitungkan sama sekali, musim ini tampil sangat baik. Dan sampai konten ini dibuat, mereka berada di posisi 7 klasemen sementara. Dari 24 pertandingan, mereka mencatatkan 11 kemenangan, 7 hasil seri, dan 6 kali kekalahan. Masih ada kemungkinan lolos ke zona Liga Champions. Mengejutkan, luar biasa, dan penuh sensasi. Itulah kalimat yang pas untuk menggambarkan kondisi Nottingham Forest saat ini. Tim yang musim sebelumnya hampir terdegradasi, mampu bangkit dan tampil sangat solid di musim ini. Tim asuhan Nuno Espirito tersebut
bertengger di papan atas klasemen sementara Premier League. Secara mengejutkan, mereka mampu bersaing dengan Liverpool, Arsenal, Chelsea, dan Manchester City. Hingga sekarang ini, mereka sudah memainkan 24 laga di Premier League dengan hasil 14 kemenangan, 5 kali hasil imbang, dan 5 kali mengalami kekalahan. Dan tentu yang paling luar biasa, sampai saat ini Nottingham Forest menjadi satu-satunya tim yang mampu memberikan kekalahan kepada Liverpool di musim ini. Gila, luar biasa Nottingham Forest. Musim ini tampil baik dan impresif. Padahal musim sebelumnya hampir degradasi. Ya, semoga Nottingham Forest bisa tampil konsisten sampai akhir musim dan kembali lolos ke Liga Champions. Karena bagaimanapun juga guys, Nottingham Forest ini tim bersejarah. Pernah juara Liga Champions back to back tahun 1979 dan 1980. Faktor berikutnya yang membuat ketiga tim tersebut bisa di posisi sekarang ini yaitu inkonsistensi permainan dari tim lain yang menjadi pesaing mereka. Kita tentu tidak menutup mata bagaimana Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur bermain sangat tidak konsisten dan bahkan Manchester United tampil sangat buruk. Kemudian Newcastle United, Brighton Albion yang musim sebelumnya bermain baik dan kompetitif juga mengalami penurunan permainan. Performa naik turun dari para pesaing tersebutlah tentu telah dimanfaatkan dengan baik oleh Aston Villa, Bournemouth, dan Nottingham Forest. Hasilnya, lihatlah mereka sampai paruh musim ini berada di papan atas Liga Inggris. Dan bahkan besar kemungkinan mereka akan finish di zona Europa League bahkan Champions League. Ya begitulah guys, memang mereka ini pintar memanfaatkan momentum. Di saat tim-tim lain lagi bermain kurang baik atau bahkan bapuk, mereka tampil konsisten dan impresif sejauh ini. Gimana menurut lo guys? Kira-kira Aston Villa, Bournemouth, sama Nottingham Forest bisa konsisten sampai akhir musim? Atau jangan-jangan bisa dapat gelar? Sangat menarik ya. Kira-kira next time bahas klub apa lagi? Coba tulis pendapat lo di kolom komen. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok bola-bolaan. Dan yang terpenting, subscribe. Oke, biar lo tidak ketinggalan konten terbaru dari bola-bolaan. Rizky Zulfikar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.